teman-teman pelayaran semua. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Karena saya selalu membahas seputar fakta-fakta kapal Pelni yang sesuai data asli. Dan tentu saja bukan hoax atau hayalan anak kecil. Di episode pertama dari seri saya yang ini, saya sudah membahas tentang sejarah dari KM Rinjani, KM Kambuna, KM Kerinci, KM Umsini, KM Kelut, KM Fudi, kapal Aguamas atau KM Aguamas, KFC Jetliner, Tampomas, dan Tampomas 2. Sekarang kita akan masuk ke Gunung Dempo. Sebenarnya, kapal ini masih terlalu dini untuk dibahas karena jalan hidupnya masih panjang. Namun, biarpun masih usia muda, tapi sudah banyak hal yang bisa saya share di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke video ini, baiknya kita berterima kasih kepada nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa KM Gunung Dempo ini dari Jerman sampai ke Indonesia dengan selamat, dan kita bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan dan juga mempunyai banyak kenangan dengan kapal ini. Dan untuk kapten dan kru kapal yang sedang dinas di KM Gunung Dempo yang sekarang ini, selamat bertugas ya Pak. Stay safe untuk semua kru. By the way, untuk kapten, kapan nih Pak kita bisa collab video bareng? Kemarin saya naik ke kapal, tahu-tahu Bapak lagi turun kapal. Ketika saya turun kapal, Bapak malah naik ke kapal. Atur waktu aja ya Pak. Mau di Dempo, di Tilongkabila, atau di Priuk Pak. Oke, kita bahas secara detail kisah perjalanan dari kapal KM Gunung Dempo. Dan kita mulai. Kapal Gunung Dempo adalah kapal ke-24 yang dimiliki oleh Pelni yang dibangun pada akhir tahun 2007 di galangan Jos L. Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapal ini selesai dan diluncurkan pada tanggal 17 Juni tahun 2008. Kapal KM Gunung Dempo ini memiliki panjang 147 meter dengan lebar 23,4 meter dan memiliki bobot kapal sekitar 14.030 gross ton. Untuk soal kecepatan, kapal Gunung Dempo ini memiliki kecepatan maksimal 22 knot. Saat kapal belayar, KM Gunung Dempo ini melaju dengan kecepatan 18-19 knot. Kapal KM Gunung Dempo ini adalah kapal yang sangat spesial bagi perancang kapalnya, karena kapal ini memiliki desain separuh bagian kapal untuk tempat kontainer dan separuhnya lagi untuk penumpang. Kapal Gunung Dempo ini memiliki kapasitas penumpang 1.583 penumpang yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas ekonomi. Untuk kelas 1A, jumlah penumpangnya itu ada 72 penumpang, untuk kelas 1B sebanyak 24 penumpang, dan kelas ekonomi sebanyak 1.487 penumpang, dan 141 kru awak kapal. Sementara untuk barang kontainer, kapal Gunung Dempo ini mampu membawa 98 kubik kontainer. Nggak percaya? Ini adalah penampakan bagian palka kapal Gunung Dempo ini. Tempatnya sangat luas dan besar. Sebelum kapal ini meninggalkan galangan menuju pelabuhan Emden, kapal Gunung Dempo harus dituntun dengan kapal pandu untuk keluar dari galangan kapal, agar kapal tidak mengalami kandas atau nyangkut di jembatan. Setelah sampai di pelabuhan Emden, Jerman, KM Gunung Dempo ini berlayar meninggalkan Jerman dan menuju Indonesia dengan memakan waktu tempuh sekitar 21 hari. Kapal berlayar dari Emden, Jerman melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Aden atau Yaman, Laut Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta. Setelah sampai di Jakarta pada bulan Juli tahun 2008, KM Gunung Dempo ini langsung dioperasikan. Rute awal KM Gunung Dempo ini start dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Ambon, Sorong, Biak, dan berakhir di Jayapura. Dan kapal Gunung Dempo ini berubah rute dan sekarang rutenya menjadi
Dan sekarang rute Gunung Dempo ini start dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, dan berakhir di Jayapura. Pada bulan Juli tahun 2020, tepatnya saat ada wabah corona melanda dunia, KM Gunung Dempo ini masuk dan singgah di pelabuhan Ambon dan Namlea untuk membawa barang logistik. Kapal Gunung Dempo ini teregistrasi di Palembang, dan pada tahun 2015 diganti menjadi Jakarta. Nama kapal ini diambil dari nama Gunung Dempo yang terletak di Desa Pagar Alam, Sumatera Selatan. KM Gunung Dempo ini diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kapal ini diresmikan di Makassar pada tanggal 26 September tahun 2008. Dan kebetulan saat itu Pak SBY lagi ada kunjungan tugas di Makassar. Setelah meresmikan kapal Gunung Dempo ini, Pak SBY bersama Ibu Ani bercengkrama atau menyapa kepada seluruh penumpang yang ada di dalam kapal. Godmother KM Gunung Dempo ini, atau bisa dibilang ibu pelindung dari kapal Gunung Dempo ini adalah Ibu Ani Yudhoyono. Kapal KM Gunung Dempo ini adalah kapal yang tidak memiliki pintu depan di sisi kiri dan sisi kanan. Kapal ini hanya memiliki pintu di bagian belakang yang ada di dek 4 dan pintu kecil yang ada di dek 3 kapal, tapi itu jarang sekali untuk dibuka. Untuk masalah isi dalam kapal KM Gunung Dempo ini, khusus di dek 2, KM Gunung Dempo ini memiliki double seat ekonomi. Sementara di dek 3, 4, dan 5, seat kelas ekonomi bentuknya biasa seperti ini. Dan di dek 6 kapal terdapat ruang kamar kelas 1. Untuk di dek 5 kapal ini tidak memiliki ruang terbuka seperti kapal-kapal Pelni lainnya. Ruang terbuka di kapal ini hanya terletak di dek 6 dan dek 7 saja. Untuk alat keselamatan kapal ini, KM Gunung Dempo ini dilengkapi dengan 6 skoci yang terdapat di atas kapal, yang dibagi menjadi 3 di bagian kiri dan 3 di bagian kanan. 4 skoci kapal berukuran besar dan 2 skoci kapal yang berukuran kecil. 4 skoci kapal masing-masing bisa menampung 126 penumpang, dan kalau dikali 4 bisa menampung sebanyak 504 penumpang. Sementara, 2 skoci kapal masing-masing bisa menampung 49 penumpang, dan kalau dikali 2 bisa menampung 98 penumpang. Kapal ini juga dilengkapi dengan 64 life raft atau skoci kapsul yang masing-masing bisa menampung sekitar 25 penumpang. Jika dijumlahkan, dapat menampung penumpang sebanyak 2.202 penumpang. Jadi dengan kata lain, kapal ini sangat aman di bidang alat keselamatan. KM Gunung Dempo ini ternyata memiliki 10 tingkat dek kapal. Dan ini saya lagi berada di dek 10. KM Gunung Dempo ini bisa dibilang seperti Hercules, karena kapal ini bukan saja mampu mengangkut barang kontainer ke atas kapal. Kapal Gunung Dempo juga mampu mengangkut kendaraan berat seperti truk molen, dan bus seperti ini. Kapal ini pernah diisukan 2 kali tenggelam dan sempat masuk berita koran. Yang pertama, KM Gunung Dempo ini diisukan tenggelam pada tanggal 19 Desember tahun 2011 di Jayapura. Dan pada tanggal 28 Desember tahun 2016, kapal ini diisukan tenggelam di antara Sorong dan Makassar. Buat isu kok bisa barengan ya di bulan Desember, walaupun tahun yang berbeda. Di antara semua kapal Pelni yang sudah pernah saya naiki, isi dalam dek kapal Gunung Dempo ini berbeda dari kapal-kapal lainnya yang sekelas Tidar sampai Labobar. Isi dalam dek KM Umsini juga berbeda. Lebih tepatnya, isi dalam dek KM Umsini itu sama dengan KM Kerinci, Kambuna, dan Rinjani. Untuk KM Gunung Dempo ini, bentuknya lain sendiri, khususnya di dek 5, 6, 7, dan ruang anjungan kapal. Bentuknya benar-benar seperti di dalam labirin. Uniknya, ruang bioskop KM Gunung Dempo ini terletak di dek 5. Sementara, di kapal Pelni tipe 2000 penumpang, ruangan bioskop terletak di dek 1 bagian kapal.
Kalau kalian penasaran seperti apa bentuk dalam dari kapal ini, kalian tinggal melihat di video saya yang berjudul Melihat Isi Dalam Kapal Pelni KM Gunung Dempo. Dan satu lagi, bentuk dari knalpot kapal ini juga berbeda dari kapal Pelni yang lain. Untuk soal keamanan di dalam kapal KM Gunung Dempo ini, kapal KM Gunung Dempo ini dilengkapi banyak kamera CCTV di setiap sudut ruangan yang ada di dalam kapal. Jadi, setiap penumpang akan diawasi selama 24 jam non-stop. Dwi Andika dan Irma Darmawangsa ternyata pernah menjadi penumpang dari kapal KM Gunung Dempo ini. Dan ada satu artis lagi yang tidak terlalu populer, tapi sering main film layar lebar, sinetron, dan iklan, yang juga pernah menjadi penumpang di kapal ini, yaitu... nggak usah sebut nama ya. Pada tahun 2015, KM Gunung Dempo direnovasi seluruh bagian dek kapal. Mulai dari penambahan wallpaper kapal, renovasi kamar mandi, penyediaan stop kontak listrik di setiap seat penumpang kelas ekonomi, dan ada penambahan cat di lambung kapal dengan tema Let's Go to Banda Neira. Namun sayang, pada bulan April tahun 2020, cat di lambung kapal ini sudah dihapus. Pada saat lebaran tahun 2019, KM Gunung Dempo membawa penumpang dari Ambon sekitar 3.000 penumpang ke arah barat. Teman-teman bisa melihatnya dari foto ini ya. Pada tahun 2014, kapal KM Gunung Dempo ini menjadi lokasi syuting film untuk film yang berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Oke, itu tadi adalah kisah perjalanan karir dari KM Gunung Dempo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan share video ini ke teman-teman kalian yang ada di Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Patreon, dan lain-lain. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya, karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.